Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, lalu kita lanjut fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Sekarang kita bahas hukum bagi wanita haid dan nifas. Kemarin kita bahas orang yang larangan-larangan bagi yang berhadas kecil, lalu yang sebelumnya lagi larangan bagi yang berhadas besar, sekarang bagi wanita haid dan nifas. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, hukum bagi wanita haid dan nifas. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, siapa saja yang mendapati haid dan nifas, maka dilarang baginya yang pertama salat, yang kedua tawaf keliling Ka'bah, dan yang ketiga menyentuh mushaf, yang keempat tidak boleh membaca sedikit pun dari mushaf Al-Quran, yang kelima tidak boleh diam di masjid tanpa wudu, yang keenam tidak boleh menjalankan puasa, yang ketujuh tidak boleh disetubuhi, dan yang kedelapan tidak boleh mentalaknya saat haid. Taib, lihat, siapa saja yang mendapati haid dan nifas, maka dilarang baginya 8 hal. Tiba-tiba seperti ini, penjelasan seperti ini, yang hadas kecil tidak boleh ini, hadas besar tidak boleh ini, haid nifas tidak boleh ini, sering dipakai oleh para ulama ketika merinci tentang masalah apa-apa saja yang dilarang. Ini penjelasan seperti ini thariqah juga dalam pembahasan ada di matan Safinatun Najah, ada juga di matan Al-Ghaya wa Takrib, metodenya sama, menyampaikan seperti itu. Namun dalam perinciannya nanti ulama-ulama mazhab nanti berbeda. Kita lihat yang dilarang bagi wanita haid dan nifas. 1, salat. Sudah dijelaskan sebelumnya. 2, tawaf keliling Ka'bah. Tunggu sampai dia suci dulu. Ini termasuk untuk tawaf haji atau tawaf rukun atau tawaf ifadah. Begitu juga untuk tawaf umrah. Tidak dibolehkan sampai nanti dia suci, baru kemudian dia melakukan tawaf. Rasulullah SAW itu pernah mendapatkan keluhan dari Aisyah ketika dia itu mendapati haid. Kemudian dia nangis ketika itu. Kemudian Rasulullah SAW tanya, kenapa kamu sedih? Dia itu sedih karena tidak bisa melakukan tawaf karena dia lagi datang bulan. Maka Rasulullah SAW katakan pada Aisyah, lakukan segala sesuatu kecuali engkau tawaf keliling Ka'bah. Tawaf keliling Ka'bah saja tidak boleh bagi wanita haid tadi, namun yang lainnya itu boleh. Di antara yang boleh lagi sa'i. Di antara yang boleh lagi kalau dalam manasik haji itu seperti lempar jumroh misalnya, masih boleh. Namun yang lainnya tidak dibolehkan, yang lainnya tidak boleh, ini adalah tawaf. Terus yang ketiga menyentuh mushaf. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya juga, la yumassul Quran illa thahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Kemudian yang keempat, tidak boleh membaca sedikit pun dari mushaf Al-Quran. Jadi Syekh Sa'di masih menganggap wanita haid tidak boleh membaca dari mushaf Al-Quran sedikit pun juga. Namun pendapat yang tepat tadi yang tidak boleh menyentuh, namun kalau untuk membaca masih boleh enggak? Masih boleh. Kemudian yang kelima, tidak boleh diam di masjid tanpa wudu. Ini juga kemarin sudah kita bahas, yang tepat masih boleh diam di masjid, dan ketika itu dari hadis Aisyah ketika Rasulullah SAW suruh ambil sajadah di masjid. Yang keenam, tidak boleh menjalankan puasa, nanti kita akan terangkan. Yang ketujuh, tidak boleh disetubui oleh suami, juga nanti kita akan terangkan. Kemudian yang kedelapan, tidak boleh mentalaknya, yaitu mentalak wanita saat dia itu haid. Wanita haid tidak boleh menjalankan puasa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Qulna bala. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Bukankah kalau wanita tersebut haid dia tidak salat dan juga tidak menunaikan puasa? Para wanita menjawab, betul. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah kekurangan agama wanita. Terus di bawahnya lagi, jika wanita haid dan nifas tidak berpuasa, ia harus mengqadha puasa di hari lainnya. Berdasarkan perkataan Aisyah, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Berdasarkan kesepakatan para ulama pula, wanita yang dalam keadaan haid dan nifas wajib mengqadha puasanya ketika ia suci. Baik, itu disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedia
fikih yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kuwait. Disebutkan di situ ada dalil yang menunjukkan bukankah ketika wanita itu haid dia tidak sholat dan juga tidak puasa. Juga dikatakan puasanya harus diqadha ketika dia itu tidak puasa karena haid. Ya, puasanya itu mesti diqadha. Kemudian dan ketika itu diperintahkan kalau sholat tidak perlu diqadha, kalau puasa itu ada qadhanya. Lalu dikatakan juga kesepakatan para ulama, wanita yang dalam keadaan haid dan nifas wajib mengqadha puasanya ketika ia telah suci. Ada ijma dalam hal ini. Terus tidak boleh menyetubuhi wanita haid. Tidak boleh menyetubuhi wanita haid. Para ulama sepakat bahwa menyetubuhi wanita haid di kemaluannya dihukumi haram. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yatahharna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Baik, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adza fa'tazilu nisaa fil mahid. Maka jauhilah wanita itu fil mahid, ketika dia dalam keadaan haid. Mahid di sini bisa dua makna, menunjukkan isim zaman dan isim makan, yaitu menunjukkan waktu dan tempat. Artinya di sini tidak boleh mendekati wanita di waktu haidnya. Yang kedua, tidak boleh menyetubuhi wanita di tempat haidnya, di tempat keluarnya darah haid. Yang pertama, tidak boleh menyetubuhi wanita pada waktu haidnya. Yang kedua, tidak boleh menyetubuhi wanita di tempat keluarnya darah haid. Dua hal ini tidak boleh. Ya, jadi satu menunjukkan waktu, satunya menunjukkan tempat. Terus dikatakan dan wala taqrabuhunna hatta yathurna. Dan janganlah mendekati mereka sampai mereka itu mandi. Fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka telah mandi, maka datangi mereka sesuai dengan apa yang Allah perintahkan untuk kalian. Berarti syarat untuk menyetubuhi wanita haid harus wanita itu mandi dulu baru boleh disetubuhi. Kalau belum mandi belum boleh. Ya, sampai dia mandi dulu. Di sini katakan hatta yathurna fa iza tatahharna. Jika sudah mandi baru boleh disetubuhi. Berarti tidak bisa digabungkan antara dia mandi haid ya dengan nanti mandi setelah bersetubuh, dan itu ketika itu belum mandi haid disetubuhi nggak boleh. Ya, nggak ada istilah rapel-rapel di sini nggak ada. Ya. Kemudian fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Itu baru dibolehkan, artinya baru dihalalkan. Nah, sekarang kita lihat lagi dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik disebutkan bahwa orang Yahudi biasanya ketika istri-istri mereka haid, mereka tidak makan bersamanya dan tidak kumpul-kumpul dengan istrinya di rumah. Para sahabat Nabi SAW akhirnya menanyakan tentang hal itu. Nah, coba lihat, orang Yahudi tidak boleh apa? Makan bareng. Padahal istrinya sendiri loh itu. Dan tidak kumpul-kumpul bareng dengan istri. Kumpul-kumpul bareng itu nggak boleh ketika istrinya itu dalam keadaan haid. Oh, kalau suami zaman sekarang diterapkan prinsip Yahudi kayak gini, galaunya bukan main itu. Makan bareng saja nggak boleh, iya kan? Apalagi tadi ngumpul bareng, berarti duduk-duduk bareng juga nggak boleh, ditinggalkan semuanya. Nah, lalu di sini Nabi SAW akhirnya Allah Ta'ala lantas menurunkan ayat di atas. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukanlah segala sesuatu selain jima' atau hubungan badan. Nah, boleh segala sesuatu tadi berarti yang diyakini Yahudi nggak boleh, makan bersama tidak boleh, kemudian duduk-duduk bareng juga tidak boleh, dibolehkan dengan syariat Islam yang datang. Maka apa yang diterapkan pada orang Yahudi berat, di syariat Islam itu diperingan dalam hal ini. Lalu dalam hadis disebutkan,
Man ata haidhan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan perbuatan ini dinyatakan dosa besar. Disebutkan juga oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' dari Al-Muhammili, katakan tentang hadis ini. Hadis ini menunjukkan orang yang melakukan dua hal ini dosa besar. Yang pertama, menyetubuhi istrinya ketika haid. Yang kedua, yang menyetubuhi istrinya di duburnya. Yang pertama menyetubuhi istri ketika haid, yang kedua menyetubuhi istri di duburnya. Di sini dikatakan jatuh dalam dosa besar karena dikatakan ia telah kufur pada apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang terakhir ini nanti kita ba'da salat karena ini penting sekali, ini masalah talak. Yang nanti akan saya jelaskan karena ada perincian yang mesti dipahami. Meskipun masih jomblo, penting pelajari ini. Baik, kita lanjutkan bahasan terakhir. Tidak boleh mentalak istri saat haid. Tidak boleh mentalak saat haid. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau pernah mentalak istrinya dan istrinya dalam keadaan haid. Itu dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Murhu falyuraji'ha, thumma liyumsikha hatta tadhhura thumma tahidha, thumma tadhhura, thumma in sha'a amsaka ba'du wa in sha'a talaqa qabla an yamassa. Fatilka al-'iddatu allati amara Allah an tutallaqa laha an-nisa'u." Hendaklah ia merujuk istrinya kembali, lalu menahannya hingga istrinya suci, kemudian haid hingga ia suci kembali. Bila ia, Ibnu Umar, mau menceraikannya, maka ia boleh mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah al-iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Baik, lihat. Ini dalil yang menyatakan tidak boleh mentalak saat haid. Saya bacakan dulu hadisnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya yaitu Ibnu Umar pernah mentalak istrinya dan istrinya dalam keadaan haid. Itu dilakukan di masa Nabi SAW. Berarti Nabi SAW tahu kasus ini. Kemudian Umar melaporkan kepada Nabi SAW tentang kasus anaknya yang mentalak istrinya ketika haid. Lantas Rasulullah SAW katakan, "Murhu falyuraji'." Perintahkan dia rujuk lagi. Summa liyumsikha hatta tathura, summa tahidha, summa tathur. Kemudian tahan istrinya itu sampai suci. Kan tadi haid, tahan sampai suci. Kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Summa, ketika sudah suci, insya'a amsaka. Ketika dia mau tahan istrinya tadi, ba'du, maka silakan. Wa insya'a talaqa qabla ayyamassa. Dan kalau dia itu mau, silakan mentalaknya. Silakan mentalaknya sebelum menyetubuhinya. Sudah suci boleh ditalak, namun dengan catatan belum disetubuhi. Fatilkal iddah. Itulah iddah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang lihat para ulama bagi talak. Nah, ini saya jelaskan dulu. Ini mas-mas ini yang mau jomblo-jomblo ini ya. Nah, ini penting sekali sebelum antum itu nikah. Ini lebih penting dipelajari daripada mempelajari adab zifaf, daripada mempelajari adab malam pertama. Ini pelajari ini. Ya, saya sarankan pelajari ini baik-baik dulu. Kasus-kasus yang ada masalah besarnya itu karena di sini. Bukan masalah besarnya ketika malam pertamanya, masalah ini yang pertama ini. Karena ketika orang itu menikah nggak tahu hukum-hukum talak ini. Jadi dia ketika sudah tidak senang pada istrinya, emosian ketika itu, maka keluar langsung, "Saya talak kamu." Kata ini mudah sekali diucapkan, padahal punya aturan. Taruhlah aturan ini kita mesti mengikuti hukum negara, maka ucapan tadi sebenarnya tidak ada manfaat juga kalau mau pakai aturan hukum. Namun yang ingin diterangkan di sini, ingat aturan untuk mentalak atau para ulama bagi talak itu ada dua macam, yaitu talak sunni dan talak bid'ah.
talak sunni dan talak bid'i. Kalau sunni berarti benar, kalau bid'i ini berarti yang masalah. Talak sunni itu bagaimana? Nah, ini yang disarankan oleh Nabi kepada Ibnu Umar, yaitu mentalak ketika suci sebelum disetubui. Saya ulang, mentalak ketika suci sebelum disetubui. Talak apa tadi disebut? Sunni. Apa tadi? Mentalak ketika suci sebelum disetubui. Sekarang yang lawannya, talak bid'i, yaitu mentalak ketika haid atau ketika sudah suci dan telah disetubui. Saya ulang, talak bid'i adalah mentalak ketika haid atau mentalak ketika suci setelah disetubui. Coba diulang tadi, talak sunni apa? Mentalak ketika suci dan belum disetubui, berarti belum diapa-apain. Berarti dia tadi, Ibnu Umar disuruh tunggu sampai haid, sudah suci. Nah, itu baru kamu mentalak, namun qabla ayyamassa, sebelum disetubui. Itu baru benar. Berarti Ibnu Umar tadi salah. Karena apa dia lakukan? Talak bid'i. Apa yang dia lakukan salah tadi? Mentalak ketika haid. Atau juga yang di sini tidak boleh sudah suci terus disetubui, besok paginya cerai. Bisa nggak? Bisa saja. Laki-laki gentle gitu loh. Iya kan? Berani macam-macam kayak gitu. Malam sudah disetubui, pagi harinya bisa itu seperti itu. Saya talak kamu, sudah senang-senang malamnya. Ini dikira nggak ini main-main ini, betul kayak gini. Talak apa kalau begitu? Bid'i. Entah itu jatuh atau tidak, para ulama beda pendapat. Talak bid'i tadi jatuh atau tidak, dianggap talak satu ataukah tidak, para ulama beda pendapat. Namun dari kalimat Nabi SAW kepada Ibnu Umar, karena disuruh rujuk, berarti sudah jatuh talak. Karena sudah disuruh rujuk, ya rujuklah. Oh, berarti tadi sudah dianggap talak. Karena kalau ada kalimat rujuk, enggak, itu pasti ada setelah talak dulu. Berarti talaknya sudah dianggap sudah salah, disuruh nunggu lagi sampai suci. Paham ini? Kan tadi salah, disuruh nunggu lagi kan sampai suci, baru ditalak ketika sucinya. Namun sudah dianggap salah, dianggap talaknya juga jatuh satu. Talak ada berapa kali? Yang boleh rujuk berapa kali? Yang boleh rujuk berapa kali? 2. Setelah talak yang ketiga, nggak boleh balik lagi. Saya cinta mati, nggak boleh. Terus apa yang dilakukan? Sewa orang untuk nikahi perempuan ini? Oh, nggak boleh. Terus apa? Dia nikah dengan laki-laki lain dengan cara yang wajar, bukan sandiwara. Kemudian cerai juga dengan cara yang wajar, bukan sandiwara. Baru boleh kembali pada suaminya yang dulu. Paham ini? Nah, berarti talak yang rujuk, yang ada rujuknya berapa kali? Talak roj'i 2 kali. Talak yang ketiga talak bain. Talak roj'inya 2 kali. Talak yang ketiga talak bain. Namun sekali lagi, untuk permasalahan ini mending selesaikan di kantor pengadilan agama langsung. Saya biasanya malas jawab kalau ada yang tanya-tanya masalah cerai. Saya persulit juga. Tanya ke kantor urusan ini, kantor langsung ke pengadilan agama, selesai dengan mereka. Kita mau jawab juga jatuh talak, kan pengadilan agama katakan itu belum jatuh, maka belum jatuh. Surat cerai belum keluar, ya sudah belum. Kalau pengadilan agama belum hitung itu talak 1, belum talak 1, walaupun sudah ucapkan 1000 kali, maka sia-sia ucapan tadi. Tetap masih hitungannya talak 1 di sana. Ya sudah, berarti urusannya selesai dengan di sana. Oleh karena itu gini,
Karena dalam syariat kita untuk urusan nikah, talak, rujuk yang seriusnya dan bercandanya itu sama saja. Salasun hizluhun najid, jidduhun najid, wa hazluhun najid. 3 perkara yang seriusnya dan bercanda itu sama saja, yaitu yang pertama nikah, yang kedua talak, yang ketiga rujuk. Maka baiknya tidak main-main dengan hal ini. Ya, makanya saya ingatkan di sini, ini nggak main-main loh ini. Mau dia itu bercanda, ini lagi April Mop misalnya. Saya ceraikan kamu saat ini juga. Jatuh. Walaupun bercanda. Lalu dibawain dia tulis titiknya jauh gitu. Maaf, April Mop. Jatuh itu kamu. Nggak ada bercanda-bercanda di sini. Namun tetap sekali lagi ini tidak akan dianggap ketika bawa ke pengadilan agama, karena ada proses sidang dulu. Pengadilan agama itu perumit masalah ini. Karena masalahnya pengadilan pingin itu bersatu, bukan berpisah. Ya. Sehingga juga kalau ada yang dapat masalah seperti ini juga, baiknya juga merampungkan masalah, bukan pisahkan. Ingat kaidah yang perlu diingat, al-istimraru aula minal ibtida. Lanjut itu lebih baik daripada memulai dari awal. Dari awal lagi sudah sulit. Belum tentu dapat laki-laki yang seperti dulu lagi, belum tentu. Kadang karena emosi saja keluar itu, tadi talak, ayo mas ceraikan saya saja. Kembalikan saya saja pada rumah orang tua saya. Ya. Langsung ucapan seperti itu, sia-sia nantinya. Nanti cuma penyesalan demi penyesalan saja yang ada. Jadi nggak boleh main-main dalam masalah ini, serius. Jadi kalau suami misalnya, suami itu cuma beraninya lewat SMS saja, bilang aja sama suami, mas bawa saja ke pengadilan agama, selesailah. Nggak usah lewat SMS kayak gitu, nggak gentle. Paham ini? Ya, gitu. Kalau mau belajar, ini pelajari talak dulu ini loh. Ya, ini pelajari talak daripada antum sibuk pelajari malam pertama saja. Ini kalau nggak dipelajari ini rawan sekali. Masalah perceraian di mana-mana itu karena nggak paham hukum ini loh ini. Walaupun nanti ada proses-proses sampai terjadi perceraian itu macam-macam. Namun ini dulu ini nggak dipelajari baik-baik ini. Ini dan berbagai macam kasus-kasus yang ada dia nggak pelajari itu. Ya, dan dikira ketika menikah itu semuanya itu serba bahagia gitu. Dunia itu milik berdua saja. Yang lain cuma numpang saja di situ. Enggak kayak gitu. Butuh penyesuaian. Yang ini wataknya keras, yang ini lemah lembut, gimana bisa sama-sama coba. Ya, itu ada penyesuaian. Dikira kamu dapat perfect sempurna? Wah, mimpi. Saya tuh pengen akhwat kayak begini, yang diam. Iya, cuma awal-awal saja kamu kenal dia itu diam, belum berikutnya nantinya. Yang akhwat juga lihat ikhwannya kayak begini. Yang penting yang akhwat ini saya selalu ingatkan, jangan terlalu banyak nonton film Korea lah. Itu banyak yang ini, ikhwan itu mengeluh tuh, ya Ustadz, akhwat-akhwat itu sudah nolak kita semuanya. Mereka kebanyakan nonton film Korea. Standarnya tinggi sekali, yang mulus mukanya, yang putih lurus rambutnya. Ya, kayak artis-artis Korea itulah. Saya nggak tahu juga itu film Korea itu kayak bagaimana. Namun gitu itu curhatan ikhwan-ikhwan itu. Kami itu banyak ditolak cuma gara-gara perbandingannya kayak gitu. Dia bandingkan dengan artis-artis Korea. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar. Dikira itu ketampanan itu jadi jaminan apa? Ya, kalau playboy gimana coba laki-laki itu? Ya, kamu diduakan gimana? Ya, hitam yang penting nggak apa-apa, manis, soleh itu kan luar biasa. Iya kan? Yang hitam-hitam biar naik daun gitulah. Santai. Warna nggak putih terus, wah, belum tahu putih itu playboynya kayak gimana ya. Biasa-biasa aja. Kalau tampangnya biasa-biasa kan nggak mungkin poligami kan dia. Ngapain? Wah ini bukan nggak laku lagi, sudahlah saya sama ini standar biasa sajalah. Kan dia gak mungkin macam-macam itu kan, tenang saja. Suami saya siapa saja yang mau kayak gitu. Nah, tenang dia di rumah. Namun kalau super ganteng coba lihat sedikit, mas itu tadi dengan siapa itu mas? Ya, jangan-jangan dengan janda kamu mau poligami ya? Wah,
Sudah serba salah itu. Biasa-biasa saja. Standarnya bukan itu. Standar diturunkan. Ya, jangan putih pikirannya tinggi sekali. Saya harus dengan laki-laki yang modelnya tuh motornya itu gini. Moge pokoknya. Kalau motor butut kayak gitu nggak mau saya. Nggak bisa. Wah, saya dengan suami pokoknya harus punya mobil. Ih, baru fresh graduate langsung punya mobil, mimpi. Kecuali kalau kamu nikah dengan yang 40 tahun gitu, itu wajar. Fresh graduate. Minta langsung punya mobil, mimpi dari mana kayak begitu? Iya enggak mas? Iya enggak? Mimpi sekali. Minta langsung punya mobil, saya enggak betah itu naik motor. Iya, kamu dapat punya mobil dari mana gitu ya? Usaha motor dulu. Ya, mobil belakangan. Nggak usah mikir-mikir tinggi-tinggi gitu. Itu biar mas-mas ini cepat payu ini loh, kasihan. Aduh, mengeluh terus. Baik, kita lanjut ke soal. Bagaimana hukum jual beli binatang dengan cara kredit? Apakah termasuk riba? Tidak riba. Ya, nggak ada unsur ribanya di situ. Kecuali nanti kalau punya trik-trik situ dalam riba, misalnya ada pembiayaan dengan melibatkan pihak ketiga. Ustadz, di desa-desa biasanya masih banyak dijumpai zikir berjamaah. Lalu bagaimana cara bersyukur atau syukuran yang benar jika misal selamatan rumah dan sebagainya? Dan bagaimana dengan mendoakan orang yang sudah meninggal acara 7 harian? Bagaimana yang bisa kita lakukan selain zikir berjamaah tersebut yang ada di masyarakat? Kalau tanyakan syukuran rumah asalnya boleh-boleh saja. Saran saya ngundang saja untuk pengajian. Ada yang mengisi, sampaikan suatu tausiah singkat, lalu setelah itu makan-makan. Boleh. Dan ini secara adat biasa dan tidak diatur. Kalau adapun tentang selamatan kematian tadi, tidak bisa diganti dengan bacaan-bacaan zikir atau tertentu, enggak. Baiknya ya tidak dilakukan sama sekali. Kecuali mungkin dia ingin terangkan, karena di masyarakatnya ini belum paham pada hal ini, dia undang hari ke-7 semuanya. Namun suruh ustadz untuk ngisi pengajian, untuk menunjukkan bahwasanya saya tidak setuju dengan hal ini. Ada ustadz yang bisa menerangkan seperti itu, sehingga untuk keberlanjutan hari ke-40, 100, 1000 dan seterusnya bisa semuanya paham. Ya, kalau memang mau melakukan seperti itu. Bagaimana hukum ziarah kubur bagi perempuan yang sedang haid? Wallahu alam, masih tetap masuk dalam keumuman hadis zurul kubur fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Ya, lakukanlah ziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Berlaku bagi laki-laki dan juga berlaku bagi perempuan dalam hal ini. Bagaimana hukum mengusap wajah setelah sholat atau salam? Tidak ada tuntunan. Karena ada yang mengatakan itu tidak diajarkan dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Menjadi kebiasaan itu baiknya diubah kalau ini dalam kaitannya dengan ibadah dan kita tahu itu tidak ada tuntunan, maka ubah itu. Apakah benar orang yang menikah karena hamil duluan itu dianggap zina seumur hidupnya? Lalu apakah solusinya ketika sudah terlanjur dinikahkan? Adakah kisah ini di zaman Nabi SAW? Yang kami tahu ini ada perbedaan pendapat tentang menikahi wanita hamil dan ketika itu dia saat hamil kemudian ingin dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya. Yang tepat para ulama beda pendapat dalam masalah ini. Namun yang selama ini kami pegang pendapat yang menyatakan tidak boleh dinikahi. Karena syaratnya untuk dinikah yang pertama, dua-duanya taubat, yang kedua tunggu sampai, kalau ini hamil berarti tunggu sampai melahirkan. Nah, masalahnya kalau ini diterapkan, ini akan bertentangan dengan hukum yang ada di negara kita ini dikarenakan satu, ketika kita menyuruh seperti itu, nanti dari kantor urusan agama akan tetap menikahkan karena mereka punya peraturan sendiri dalam hal ini. Ya, mereka menganggap ini masih boleh selama yang menikahinya ini laki-laki yang mengambilinya. Ya. Kemudian kalau ini dianggap sah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menyebutkan semacam ini. Taruhlah itu sah di dunia, nanti urusan Allah nanti di akhirat tentang masalah hukuman bagi mereka. Kemudian yang ketiga, ini masalah nanti untuk anak, terutama kalau yang dilahirkan itu anak perempuan, itu butuh untuk wali. Nah, ini baru jadi masalah berikutnya. Yang ini tadi baru ditanyakan, apakah nanti jadi zina seumur hidup? Nah, di sini baru masalahnya. Asalnya bapak biologisnya tadi ini tidak dijadikan anak ini bernasab dengan nama bapak biologisnya.
Namun ini juga jadi masalah di negeri kita dikarenakan setiap anak yang lahir, kalau menurut pencatatan itu harus ada pencatatan sampai ke camat, itu harus ini siapa bapaknya. Maka sulit juga dalam hal ini. Ya, oleh karena itu disarankan saja ketika ingin menikahkan saja, maka orang tua yang tadi jadi bapak biologis yang baiknya tidak nikahkan. Serahkan kepada wali hakim, dan wali hakim itu langsung ngatur urusan agama yang nanti menikahkan anak perempuannya tadi. Yang masalah itu kalau anak perempuan saja, karena anak perempuan butuh wali dalam hal ini. Ustadz, bagaimana hukum tepuk tangan untuk menghormati menghormati pembicara atau karena tergagum pada sesuatu? Baiknya tidak. Hukum tepuk tangan itu asalnya untuk perempuan, namun menepuk punggung, telapak tangan yang dimaksudkan. Dan kalau ini tepuk tangan yang bernilai ibadah, ya, dia menganggap itu sebagai ibadah, berarti seperti ibadahnya orang-orang musyrik, tidak boleh. Maka untuk hal tadi yang untuk main-main saja baiknya juga tidak dilakukan. Mengapa sholat di masjid yang jadi satu dengan kuburan itu dilarang? Gini, kita itu bukan dilarang hanya syirik, namun segala perantara menuju syirik itu juga dilarang. Kalau orang itu sholat di masjid yang ada kubur, maka perasaannya itu agak berbeda. Apalagi dia punya keyakinan tertentu pada kubur tersebut, kalau itu kubur orang soleh. Biasanya kalau punya keyakinan itu bahwa nanti dia akan menganggap, wah, saya ini lebih khusyuk sholat di sini daripada di tempat lain. Kalau itu kubur orang soleh yang diagungkan loh. Kok ini kayak tenang sekali. Saya berdoa ketika sujud, saya berdoa habis sholat, kok ini lebih khusyuk daripada tempat lain. Ketika itu dia diberikan ya, hiasan-hiasan indah oleh setan, menganggap seperti itu jadi baik. Maka karena ada bentuk anggapan seperti ini, makanya ini dicegah. Dapat mengantarkan kepada yang lebih parah, menyembah pada kubur tadi. Maka ini dicegah dulu. Maka Islam itu bukan hanya melarang suatu zat, namun perantara menuju itu juga dilarang. Maka ada istilah satu zara'i, tutup pintu untuk tidak terjatuh pada yang lebih parah. Maka seperti ini dilarang. Kita itu syirik atau tidak, ya, belum sampai syirik di sini. Namun ada nanti bentuk mengarah ke situ, maka yang bentuk mengarah seperti ini dilarang di situ. Maka dilaranglah sholat di masjid yang ada kubur. Ustaz Afwan mau bertanya sebelumnya, dikatakan tidur tengkurap itu dilaknat Allah. Namun bagaimana hukumnya jika tidur tengkurap sementara saat misal sedang pijat? Kalau ini dalam keadaan butuh, kalau yang dimaksudkan tadi tidur, ya berarti dalam keadaan tidur di situ. Itu baiknya tidak dilakukan kecuali darurat tadi. Bagaimana hukumnya kandungan alkohol yang ada pada makanan Jepang? Ada sushi, mirin, soyu ya di sini ya. Yang katanya kadarnya 1%. Saya sudah membaca di website. Nah, ini lihat. Alkohol yang dimaksud apa di sini? Kalau ini alkohol miras, 1% saja haram. Namun kalau ini alkohol murni, saya nggak yakin. Kalau ini alkohol murni, taruh untuk makanan, saya nggak yakin. Ini karena sudah sifatnya racun. Yang ada di sini paling alkohol miras ini. Ya, alkohol miras campur dengan makanan tadi. Kalau yang ada seperti itu tetap haram. Kaidahnya untuk khamar ada dua. Yang pertama, segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Kaidah yang kedua, yang memabukkan ini kalau minum banyak itu mabuk, maka kalau minum 1 tetes saja tetap haram walaupun tidak mabuk. Kaidahnya seperti itu. Walaupun ini 1% kandungannya, kalau ini saya yakin ini dari miras, karena nggak mungkin alkohol murni. Kalau alkohol murni cuma tewas saja yang ada. Ya, ini nggak mungkin dari alkohol murni, nggak mungkin. Ana baru berhijrah. Ana pingin sekali bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana solusinya Ustadz? Apakah boleh belajar ngaji Al-Quran gurunya lebih dari 1 orang? Doakan saya agar tetap istiqomah, bisa lancar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan sampai bisa membaca dan juga menghafalkannya serta mengamalkannya. Di sini dikatakan boleh nggak gurunya banyak? Kalau mungkin untuk menyelesaikan satu pelajaran baiknya 1 guru dulu. Dia mau bandingkan lagi nanti dengan metode yang lain atau pembelajaran kitab yang lain. Nah, itu baru ganti guru dalam hal ini. Ustaz, bagaimana jika ada mantan yang terus mencari alasan untuk bertemu dengan berbagai kepentingan yang sebenarnya tidak harus dengan saya? Misalnya dia pinjam charger laptop. Bagaimana sebaiknya menolak halus agar orangnya tidak tersinggung? Kamu juga cari-cari masalah dengan mantan. Ngapain dia simpan-simpan nomormu? Ganti saja nomor yang baru. Ya, kalau punya akun Instagram atau akun Facebook, ganti semua nama.
Kamu dengan mantannya masih apa, kalau di Instagram itu inboxnya itu apa namanya? Masih DM-an, sama saja berarti. Ini nggak hijrah bener nih berarti. Hapus semua kontak, ganti nomor saja. Biar dia cari sulit juga. Gimana ini? Berarti kan dia sudah tahu nomor itu kan masih ada kan, pinjam kan, cari alasan juga. Nanti ini akan bersemi kembali loh seperti ini, bahaya. Adab tidur dianjurkan untuk berwudu, namun jika setelah berwudu lalu tidur kemudian bersentuhan dengan suami, bagaimana hukumnya Ustadz? Kalau memakai pendapat yang pernah kita bahas tentang pembatal wudu, bersentuhan suami istri yang tepat tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan adalah ketika jima. Apakah menyentuh najis membatalkan wudu? Kita tidak menemukan dalam pembatal wudu itu dengan menyentuh najis. Namun yang jelas kalau sholat najis harus hilang. Itu saja. Kalau sholat najis itu harus hilang. Ya, artinya jangan sampai kita sholat kita sudah tahu ini ada najis kemudian kita lakukan sholat. Maka ada dua rincian di sini. Kalau tahu itu najis ada, maka dia harus hilangkan itu ketika mau melakukan sholat atau ketika mau berangkat. Ya, di tengah-tengah sholat maksudnya. Kalau sudah selesai baru ketahuan itu najis, sholatnya sah. Bagaimana tata cara sholat tobat? Rakaatnya minimal 2 rakaat. Lakukan pada waktu kapanpun, boleh lakukan seperti sholat sunnah biasa. Kalau kita safar, apakah boleh tayamum walau ada air? Apa makna au ala safarin? Seperti dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Yang dimaksudkan dengan au ala safarin, atau kamu dalam keadaan safar, karena safar itu biasanya sulit air. Maka setiap keadaan orang itu sulit dapati air, maka dia boleh melakukan tayamum saat itu. Namun tidak setiap safar harus tayamum. Tidak setiap safar harus tayamum. Lihat kondisinya. Kalau dia itu mudah dapatkan air, maka tetap berwudu. Kalau sulit dapati air, maka dia boleh beralih kepada tayamum. Saya ingin bertanya perkara toharo tentang wudu dalam cara mengusap kepala. Ada 2 hadis yang dari belakang ke depan terlebih dahulu menurut riwayat Abdullah bin Zaid, ada juga dari belakang ke depan, ya, ada juga dari depan ke belakang. Dua-duanya boleh lakukan dari depan ke dari belakang ke depan lagi ke belakang lagi tariknya ketika mengusap kepala, atau dari depan tarik ke belakang, dari belakang kembali lagi ke tempat dimulainya tadi. Dua-dua riwayat itu boleh dilakukan. Apa yang membuat seorang tidak bisa mengerjakan sholat sunnah syuruk? Apakah tertidur dalam keadaan duduk atau keluar ke teras masjid untuk mengambil minum membuat kita tidak bisa sholat sunnah syuruk? Yang jelas selama masih dalam masjid, walaupun dia ada aktivitas ambil minum, gerak sana atau baca zikir di situ atau ikuti majelis di sini, dia bergerak. Maka selama masih dalam masjid, kalau teras masjid masuk dalam masjidnya, ya berarti dia masih boleh di situ tetap melakukan sholat syuruk. Salat isyraq yang 2 rakaat nanti setelah diam sampai matahari meninggi, kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Apa maksudnya tidak boleh sholat di tempat pemandian? Semisal di kolam renang. Bukan, maksudnya tempat pemandian di sini ya seperti kamar mandi dan semacam itu. Namun ada rincian sendiri tentang hal ini. Kapan seorang membaca zikir dalam majelis Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, di mana Rasulullah SAW membacanya sebanyak 100 kali? Apakah ketika majelis sedang berlangsung atau bagaimana? Bisa ketika majelis sedang berlangsung, bisa sambil zikir seperti itu. Saya hendak atau ingin melanjutkan S2 di bidang akuntansi syariah atau Islamic finance di Saudi. Kira-kira di mana Universitas Saudi yang bagus untuk itu? Bisa cari di website. Coba dicari, lacak setiap website itu ada nggak jurusan itu, baru nanti bisa telusuri cara pendaftarannya seperti apa. Saya belum bisa banyak membantu untuk kali ini. Ustaz, saya beranggapan jika bacaan imam jahar maka makmum cukup mendengar saja, karena bacaan imam adalah bacaan makmum, ya. Terus lantas bagaimana jika saya datang ke masjid, imam sudah baca surat pendek, pada saat seperti ini saya takbir lalu baca Al-Fatihah, atau cukup diam simak Al-Fatihah imam? Kalau cukup diam simak Al-Fatihah imam, maka tadi Al-Fatihahnya tidak sempat dibaca, sudah ditanggung oleh imam, ya. Termasuk juga kalau dia dapati ruku saja, maka rukunya dianggap dapat 1 rakaat dan Al-Fatihahnya juga ditanggung oleh imam. Tentang tayamum, saya suka mendaki di atas gunung. Saya kadang mendapati mata air dan kadang tidak. Di samping itu saya membawa air yang hanya cukup untuk minum dan masak. Bolehkah tayamum? Sebab dibolehkan tayamum selama air tadi
bukan untuk kebutuhan pribadi kita seperti minum, ya. Namun kalau itu di luar itu berlebih, maka silakan gunakan untuk wudhu. Kalau tayamum di luar itu tadi, kita ini airnya pas-pasan. Saya punya air, namun untuk saya minum. Kalau saya tidak pakai ini untuk minum, saya bisa meninggal dunia karena tidak ada air lagi. Maka memang kalau keadaan darurat seperti itu berarti beralih kepada tayamum. Ya, karena dia dianggap tidak punya kelebihan air karena cuma untuk kebutuhan pribadinya saja untuk minum. Mengenai batasan waktu sholat isyraq selama diam di masjid sampai matahari meninggi, entah mungkin dia baru kerjakan jam 7. Ya, misalnya dia diam terus atau dia itikaf terus sampai jam 7 boleh lakukan sholat isyraq, boleh. Saya diberitahukan oleh salah satu ustadz di kampung saya bahwa salah satu cara untuk sholat khusyuk ialah mengganti-ganti bacaan ketika sholat, baik itu dalam hal mengganti ayat-ayat yang dibaca ataupun bacaan ketika rukuk maupun sujud. Bolehkah menggunakan niat ini dalam menghafal Al-Quran atau apakah ini termasuk beramal dengan tujuan dunia? Apa tadi kok bisa nyambung ke situ? Kalau yang dimaksudkan tadi berganti-ganti, iya memang itu diantara kiat khusyuk seperti itu sehingga sholat tidak membosankan. Rukuknya dia ganti lagi dengan bacaan yang lain, sujudnya ada bacaan macam-macam dia hafal, ganti lagi suratnya dia ganti dengan surat-surat yang lain, gak monoton itu terus, itu akan lebih khusyuk memang seperti itu. Ustadz, saya sholat subuh di masjid tapi tiba-tiba perut saya sakit dan akhirnya saya pulang. Apakah saya berdosa karena saya meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid? Kalau memang tidak ada kamar mandi di masjid kemudian dia pulang untuk buang hajat dulu baru nanti kembali lagi ke masjid, ada uzur, dan uzur ini menyebabkan dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah karena tadi sudah sholat. Namun ada uzur ini yang membuat dia itu pulang, maka tetap dicatat dapat sholat berjamaah meskipun ketika balik tidak dapat berjamaah sama sekali. Bagaimana jika saat sholat tidak sengaja kain mukena melindungi hidung tersentuh langsung dengan sajadah atau lantai, sholatnya sah? Ustadz, mohon beri nasihat bagi saya untuk menghafalkan Al-Quran karena saat ini saya tersendat atau futur untuk murojaah dan menambah hafalan karena saya masih tinggal di kosan atau lingkungan yang kurang mendukung. Bagaimana tips menghafalkan Al-Quran? Berarti satu, yang pertama punya guru dulu untuk menyetorkan hafalan. Yang kedua punya lingkungan yang bagus. Yang ketiga menghafal itu adalah dengan banyak mengulang dan banyak murojaah daripada banyak menambah. 3 kunci ini nanti insya Allah bisa banyak menambah hafalan. Apabila saya sedang puasa sunnah Senin Kemis dan ketika itu ditawarin makan bareng, bagaimana kita menyikapi hal ini? Tergantung di sini keadaan darurat atau enggak ini diajak makan. Kalau memang dia nggak enak untuk nggak hadir, maka baiknya dia batalkan tadi dan terus hadir karena nggak enak dengan temannya tadi karena takut tersinggung dan terusnya membuat perasaannya itu nggak enak, ya maka dia bisa batalkan. Tergantung pilihannya, boleh batalkan, boleh lanjut. Bagaimana cara hidup sehat ala Rasulullah SAW? Sebab perut saya itu buncit. Masalah perut buncit tidak diatur oleh Rasul. Mau turunkan perut itu bagaimana? Mau buat langsing, Rasul nggak atur. Ya, ini masalah perut ya masing-masing punya kondisi masing-masing. Nggak perlu khawatir dengan itu. Buncit juga tetap laku juga. Pada masa Rasulullah saat Al-Quran turun ditulis di kulit, di batu, apakah juga diperbolehkan sama memegang harus suci dari hadas? Iya. Kalau itu mushaf cuma ayat suci Al-Quran saja maka menyentuhnya harus dengan wudhu terlebih dahulu. Saya merasa terjebak ke dalam sebuah organisasi yang lebih mengutamakan event-event, sering rapat dan menabrak waktu sholat. Kalau ada rapat insya Allah saya datang, tetapi ketika ada kajian saya mencoba mengajak mereka, namun mereka selalu mencari-cari alasan. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apakah keluar atau bagaimana? Masalahnya periodenya masih panjang. Kalau memang mengganggu untuk ibadah, sulit untuk istiqomah, untuk ngaji, ya baiknya mengundurkan diri saja, minta untuk digantikan pada yang lain, apalagi pengurusannya masih panjang dan takutnya dia futur dalam hal itu. Jika seorang wanita ingin studi lanjut misalnya S2 di bidang medis lalu bekerja di lab atau riset karena ia bukan tenaga medis, apakah ia juga mendapat keutamaan pahala atas pekerjaannya jika diniatkan untuk membantu umat Islam? Yang penting kalau ini wanita, dia mengerti keadaan dia di rumah bagaimana. Coba nanti dirunungkan, kalau ini sudah menikah, maka pentingkan rumah itu lebih utama daripada mengurus luar. Wanita itu untuk membangun rumah dari dalam, sedangkan laki-laki itu nanti dari luar. Ketika dua ini bersinergi, sama-sama itu bekerja,
yang di luar itu dia mau dakwah juga di luar, di kantornya, yang di rumah untuk didik anak-anak, maka semua masyarakat muslim akan jadi beres. Jika mencari donasi buka puasa Ramadan, donasi dikumpulkan jauh hari sebelum Ramadan, setelah terkumpul donasi tersebut disalurkan ke masjid-masjid. Pertanyaannya, apakah penyaluran uang tersebut harus di bulan Ramadan? Iya, kalau dia niatkan dan orang-orang tahu ini untuk buka puasa, maka berarti harus habis ketika itu di bulan Ramadan. Apakah pihak masjid yang akan menyalurkan dalam bentuk makanan saat Ramadan tergolong perpanjangan tangan panitia yang mengumpulkan donasi uang? Iya, termasuk juga orang yang ta'awun dalam kebaikan. Bagi seorang wanita, manakah yang lebih utama, mengqadha puasa Ramadan dahulu ataukah puasa Syawal terlebih dahulu? Apakah diperbolehkan puasa Syawal dahulu mengingat waktu Syawal terbatas sedangkan waktu untuk mengqadha lebih panjang? Sekarang pertanyaannya, mana yang pahalanya lebih besar? Puasa wajib atau puasa sunnah? Puasa wajib atau puasa sunnah? Kaidahnya puasa wajib pahalanya lebih besar. Maka kalau orang itu qadha puasa, pahalanya lebih besar daripada dia lakukan puasa Syawal. Maka dahulukan, ini kaidah pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW sebutkan dalam hadis tentang puasa Syawal, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Siapa yang melakukan puasa Ramadan kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti dia melakukan puasa setahun penuh. Berarti ada kalimat di sini yang pertama, man, ini kalimat syarat. Kemudian shoma Ramadan, berarti puasa Ramadan dulu. Lalu ganjarannya, berarti jawaban syaratnya kalau lakukannya di depan, berarti puasa Ramadan dulu, kemudian dia ketika itu ikutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, baru nanti dapat apa? Puasa setahun penuh. Syaratnya apa berarti? Puasa Ramadan dilakukan sempurna dahulu. Berarti kalau masih punya utang puasa, bayar dulu, baru ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Saya beberapa kali mengalami sariawan pada lidah sehingga sakit dan sulit untuk berbicara. Begitupun saat membaca bacaan sholat dan membaca Al-Quran. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah membaca Al-Quran dalam hati saja? Terutama untuk saat ini disunahkan Jumat membaca surat Al-Kahfi. Membaca disebut membaca ketika mulut komat kamit. Paham? Ada yang gerak sedikit, walaupun situ lidahnya nggak bergerak, namun dia tahu bahwasanya wah ini ada yang bergerak. Ya, mulutnya nggak terbuka, namun ada yang bergerak di dalam. Nah, itu disebut dengan membaca atau qiraah. Minimal seperti itu yang dilakukan. Ada perkataan seperti ini dari Imam Nawawi dan beberapa imam-imam yang lainnya. Sebagian besar warung atau rumah makan di Jogja ini tidak memasang logo atau label halal. Bagaimana cara kita mengidentifikasi tempat makan yang halal sebagai bentuk kehati-hatian? Tidak usah mempersulit diri. Warung di Pogung ini juga tidak semua pakai label halal kayak begitu, namun makanannya insya Allah halal. Jangan buat susah diri sendiri. Ingat, hukum makanan asalnya itu apa? Halal, satu. Yang kedua, makanan ini jadi bermasalah ketika kita tahu itu bermasalah. Berarti kalau kita tidak tahu itu masalah, silahkan makan saja. Justru kamu sulit-sulit cari label halal, nggak pernah makan di Pogung berarti. Itu saja. Makan saja. Kalau ada yang kamu ragu-ragu, misalnya daging ini baca bismillah nggak ketika nyembelih, Nabi cuma sarankan makan itu sebelumnya baca bismillah, silakan makan. Dan ini mengajarkan pada kita tidak suuzon terus kepada muslim yang lainnya. Warga Pogung di sini mayoritas muslim, warung-warungnya juga muslim. Maka kita tidak suuzon kepada sama muslim karena langsung makan. Itu banyak curiga berarti. Ini tanya terus, wah ini ada label halal atau enggak? Oh, enggak ada di sini label halal di sini. Luar dari Pogung itu baru ada. Ustaz mau tanya bagaimana cara mengembalikan iman yang sedang turun dan amalan-amalan apa saja yang harus dikerjakan. Baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kedua, paksakan diri untuk kumpul dengan orang soleh, terutama di majelis ilmu. Itu iman akan kembali. Ibnu Taimiyah saja itu jadi sasaran untuk para sahabatnya atau murid-muridnya itu semangat lagi istiqomah cuma karena lihat saja muka Ibnu Taimiyah.
Ibnu Qayyim itu katakan bahwasanya kami ketika lagi futur, lagi kurang semangat, kami datang menghadap Ibnu Taimiyah, kami lihat wajahnya saja sudah senang sekali. Kembali lagi iman kami ketika itu. Itu manfaatnya kenal orang soleh dan kumpul dengan orang soleh, kumpul di majelis ilmu seperti itu. Beda kalau dia jauh dari majelis ilmu, cepat futur. Namun kalau dia dengan majelis ilmu terus ada, maka tetap bisa istiqomah, mudah sekali untuk istiqomah. Kuncinya itu yang kedua. Kuncinya yang ketiga, paksakan diri untuk ngaji terus sesibuk apapun. Ya, terutama yang sudah berada di dunia kerja, jangan terlalu tergiur dengan dunia kerja. Mau di mana kerjanya, ingat kita punya kepentingan untuk menjaga iman kita terus terjaga. Iman ini terus terjaga cuma bisa ketika di majelis ilmu saja. Antum keluar dari majelis ilmu nggak pernah ngaji lagi, futur. Mungkin lama-lama ada yang futurnya lebih daripada bukan hanya dia maksiat, lebih lagi daripada maksiat biasa, dosa besar dia itu terjang. Gara-gara jauh dari majelis ilmu. 3 hal berarti, doa itu perbanyak dengan doa-doa tadi. Yang kedua, ini masalah teman. Ya, ini masalah teman. Yang ketiga, masalah ilmu tetap terus dijaga. Ada yang dilancarkan urusan dunianya akan tetapi semakin jauh dari ilmu, dan ada orang yang urusan dunianya susah, malah semakin mudah datang ke majelis ilmu. Bagaimana ini Ustaz? Masing-masing orang itu punya ujian. Yang kita itu sayangkan kalau kita diuji dalam hal agama kemudian kita jauh dari agama, itu yang masalah. Maka Nabi SAW itu pernah berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah dalam agamaku. Mendingan dapat musibah dalam dunia kita itu jatuh dari motor daripada musibah dalam agama, futur. Ini lebih bahaya. Musibah dunia masih bisa diobati, luka bawa ke dokter sembuh, ya kan? Kalau musibah dalam agama belum tentu ini sembuh cepat. Jauh dia dari ilmu, jauh dia dari majelis ilmu, imannya makin down terus, sudah lama-lama bisa rusak. Ya, maka minta pada Allah supaya dijauhkan dari musibah dalam agama. Walaupun kita punya musibah dunia, maka masih beruntung orang itu, ya, dia susah dalam dunia namun agama Allah beri terus. Itu masih mending. Dia itu susah dalam urusan dunia, punya banyak utang, ya, susah dalam masalah apapun, namun Allah mudahkan dia untuk ngaji, nambah ilmu cepat, hafalan Al-Qur'annya itu cepat. Masih mending seperti itu daripada dibuat sebaliknya. Dunianya lancar, agamanya sudah nggak tahu apa-apa, jauh dari majelis ilmu, imannya down, imannya jauh drastis. Itu lebih bahaya. Maka ingat, jangan sampai punya musibah dalam agama, ya. Mending, ya, kita itu musibah dalam dunia namun agama tetap terjaga. Mumpung dalam persiapan puasa, saya mau tanya, saya mempunyai saudara perempuan yang sholat fardunya belum tertib waktunya. Dia bekerja di kantor yang kebanyakannya non-muslim. Jadi dorongan untuk melakukan syariat Islam sangat kurang sekali. Bagaimana caranya mendakwahinya? Ajak dia untuk dapat menjalankan syariat Islam dengan benar. Ajak dia yang pertama sekali untuk bisa berubah cepat itu diajak ke majelis ilmu dulu. Maka ngajak ke majelis yang itu bisa diterima oleh orang awam yang nanti buat dia itu berubah pelan-pelan, berubah lagi, ya. Jangan yang ke majelis yang berat-berat, yang sederhana saja. Ngajak dia ke perkumpulan juga, situ ada pengajian, namun pengajiannya sederhana. Tidak ngajarkan yang berat-berat karena ustadznya mungkin perhatikan, oh ini pas materi yang ini, saya nggak mau sampaikan yang berat-berat. Ada ustadz yang timbang-timbang seperti itu. Maka ngajak ke majelis yang sederhana, dengan majelis itu akan membuat orang berubah dengan cepat. Baik, 2 pertanyaan lagi. Apa doanya perlindungan dari semua perbuatan zina dan onani? Ada doa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari kejelekan. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, dari jeleknya pendengaranku, dari jeleknya penglihatanku, dari jeleknya lisanku, dari jeleknya hatiku, dan dari jeleknya kemaluanku. Ini diantara doa supaya tidak mudah terjerumus dalam zina dan juga supaya tidak melakukan onani. Coba nanti lihat di pembahasan saya sudah sering kali ingatkan di sini.
baca cara mengatasi kecanduan nonton film porno. Saya buat beberapa kiat di situ, kalau nggak salah ada 10 kiat. Baca dari awal sampai akhir. Ini yang onani, yang biasa onani juga mudah-mudahan jadi sembuh dengan baca itu. Ya, baca tentang kecanduan nonton film porno. Saya bahas 2 bahasan. Yang pertama bahaya nonton film porno, yang kedua kecanduannya itu disembuhkan bagaimana. Ya, saya ada nonton video namun dalam versi Inggris. Saya terjemahkan itu, kemudian saya rangkai lagi, tambahkan dalil-dalil. Nah, itu saya kembangkan dari situ. Lihat nanti di rumaisa.com, sudah ada pembahasannya detail. Saya ingin bertanya, jam berapa sepertiga malam terakhir dan juga seperempat malam terakhir? Lalu bagaimana cara mengukurnya untuk setiap harinya? Gini, malam itu dibagi menjadi, kita bagi dari, mulai dulu hitung malam dari maghrib sampai subuh. Taruhlah maghrib jam 6, subuh jam 4, maka sekitar 10 jam. 10 jam itu dibagi 3. Maka nanti dapat sepertiga malam pertama, sepertiga malam yang tengah, sepertiga malam terakhir. Sekitar jam 1 lah untuk sepertiga malam terakhir. Seperenamnya hitung lagi, seperenam malam terakhir dihitung lagi dari 10 tadi. Seperenamnya dikali 10 itu berapa? Nah, sekitar jam 3 lah, seterusnya sampai subuh. Itu seperenam malam terakhir. Ini terakhir sekali. Bagaimana hukum menjalin jari jemari ketika menunggu waktu sholat, baik secara sadar atau tidak menyadarinya, dan apakah masuk dalam pembatal wudhu? Wudhunya tidak batal, namun tidak boleh dilakukan. Karena orang yang berada dalam sholat menunggu sudah dihitung berada dalam sholat, dan tidak boleh melakukan tasbih. Tasbih gini, ya nunggu tidak boleh melakukan gini. Kalau sudah salam melakukan gini masih boleh. Dan ada riwayat yang Nabi SAW melakukan itu setelah sholat, namun ketika sebelum sholat tidak. Ya, termasuk juga berangkat dari rumah tidak melakukan seperti itu sampai sholat itu selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Dan insyaallah ini jadi pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Kita ketemu lagi nanti ba'da Ramadan, dan tunggu saja info selanjutnya. Lalu terakhir ada buletin situ, ada karena sekitar ada 8 edisi nanti, mudah-mudahan manfaat untuk bulan Ramadan. Dibagi buletin rumah Isa bisa diambil, cuma ada 15 bundel saja. Ya, bisa diambil situ setengah-setengahnya atau berapa untuk dibagi dan dimanfaatkan oleh antum sekalian. Ada 8 edisi, berarti ada 8 judul dari nomor 19 sampai nomor 26. Ya, demikian, mudah-mudahan penuh berkah bagi semua diberikan keistiqomahan dan tambahan ilmu yang bermanfaat, dan Allah juga memberikan kita kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa dan sukses juga di bulan Ramadan nantinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.